Suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana. Hal ini bukan karena pujian, tapi karena hukuman. Raja sedang marah besar pada hari itu. Katanya, Abu Nawas telah membuat rakyat tertawa berlebihan. Dan menurut raja, tertawa bisa membuat orang lupa pada rasa takut. Abu Nawas berdiri di hadapan raja dengan sikap yang tenang dan tidak membantah. Raja berkata dengan suara yang keras, "Abu Nawas, hari ini kamu akan dihukum. Kamu harus memilih sendiri hukumannya." Semua orang di sana terkejut. Biasanya raja langsung menentukan hukumannya. Tapi kali ini Abu Nawas disuruh memilih hukuman apa yang pantas untuk dirinya sendiri. Raja pun melanjutkan perkataannya. Ada dua pilihan. Pertama, kamu dipenjara selama 1 bulan. Yang kedua, kamu dicambuk di depan umum. Orang-orang menahan nafas. Dua-duanya berat. Dua-dua hukuman ini adalah hukuman yang sangat berat. Dan Abu Nawas disuruh untuk memilih. Abu Nawas pun menunduk sejenak. Ia berpikir bukan untuk menghindar, tapi untuk memilih dengan hati yang tenang. Lalu Abu Nawas berkata, "Paduka, izinkan saya memilih cambukan." Istana pun langsung gempar. Para menteri saling pandang. Raja tersenyum sinis. "Kamu yakin?" Abu Nawas mengangguk. "Saya yakin, Paduka." Hari hukuman pun tiba. Rakyat berkumpul di alun-alun dan semuanya ingin melihat hukuman yang akan diterima oleh Abu Nawas. Abu Nawas berdiri di tengah dengan tangan terikat, tapi wajahnya tetap tenang. Algojo mengangkat cambuk. Namun sebelum cambukan pertama turun, Abu Nawas berkata, "Paduka, bolehkah saya menyampaikan satu permintaan kecil?" Raja mengangkat tangan. "Cepat katakan." Abu Nawas berkata pelan, "Saya mohon cambukan pertama diberikan kepada orang yang paling saya cintai." Orang-orang langsung ribut. Siapa orang yang dimaksud oleh Abu Nawas ini? Raja pun penasaran. Siapa orang itu? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Guru saya, Paduka, karena beliau yang mengajarkan saya berbicara dan berpikir." Raja terdiam. Ia tidak bisa menolak. Seorang guru tua pun dipanggil dan wajahnya gemetar. Abu Nawas lalu berkata lagi, "Paduka, setelah guru saya, cambukan berikutnya diberikan kepada orang yang paling berjasa di dalam hidup saya." Raja mulai gelisah. Siapa lagi? Abu Nawas menunduk. "Ibu saya, Paduka, karena beliau yang membesarkan saya dengan susah payah." Rakyat pun mulai berbisik. Suasana berubah. Abu Nawas melanjutkan, "Dan jika masih ada sisa cambukan, berikan kepada ayah saya, lalu kepada siapapun yang berjasa membentuk diri saya." Raja berdiri dari singgasananya. "Kamu sedang apa, Abu Nawas?" bentaknya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Saya hanya memilih hukuman, Paduka, karena setiap perbuatan saya tidak lepas dari orang-orang yang mendidik saya." Alun-alun menjadi sunyi. Raja menatap Abu Nawas lama sekali, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Hukuman ini untukmu, bukan untuk mereka." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, Paduka, izinkan saya menerima semuanya sendiri, karena saya tidak ingin orang-orang baik terluka karena saya." Raja pun terdiam. Ia melihat satu hal hari itu. Abu Nawas tidak sedang menghindari hukuman. Ia sedang menunjukkan makna tanggung jawab. Raja akhirnya berkata, "Cukup, hukuman ini dihentikan." Rakyat bersorak, tapi Abu Nawas tetap diam. Raja melanjutkan, "Hari ini aku belajar, hukuman tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan ketakutan, tapi hukuman yang disertai pelajaran melahirkan kesadaran." Abu Nawas menunduk. "Saya hanya berusaha jujur pada hati, Paduka." Dan hari itu Abu Nawas pulang tanpa luka, tapi dengan satu pelajaran besar untuk semua orang. Kecerdikan bukan untuk menyelamatkan diri, melainkan untuk menyelamatkan hati. Semoga tidur kalian nyenyak dengan adanya podcast Abu Nawas ini. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nantikan video selanjutnya.